Teman-teman, beredar video dari ulama karismatik Abuya Dimyati putranya ya, lebih tepatnya yaitu Abuya Muhtadi, berbicara dalam sebuah pengajian dan menyinggol soal habaib. Ini beliau diwartakan marah-marah kepada para habaib. Ada sebuah video yang beredar, nanti juga akan saya tampilkan ya. Saya langsung tampilkan saja. Sebelum nanti saya ingin menginterpretasikan ya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dunia perhabiban yang sedang ramai. Ya, silakan. Rusak jantungnya, menghirup beak kok ini, nanti mau gini, beak kok ini, kurang ajar dia menggunakan habib, ahli kabitang, menggunakan habib dia setan doang, dari suku sorangan dia ngomong lebih batu di ini, setan ini setan, tuh setan dong. Bapak dong nanti. Ayo maju sa. Habib gaji itu. Habib dan ngaji. Yo ngaji sa. Habib bana. Kurang ajar. Habib kayak ini. Kurang ajar. Gua habib barang belum ada yang itu sa. Nah, itu dia teman-teman, hal-hal yang disampaikan oleh Abuya Muhtadi Cidahu. Ya, Abuya itu ciri khas ulama yang waro ya, yang tidak suka marah. Artinya kalau sudah marah begini keadaan sudah gawat. Ya, ini bukan masalah kebencian kepada para habaib, tetapi ya kita saling introspeksi diri saja. Selama ini siapa yang berkata bahwa satu habaib lebih mulia daripada 70 ulama yang alim? Ya ulama mesti alim, ulama ya jamak dari alim, ulama. Ya. Ungkapan-ungkapan seperti ini saya pikir menyakiti para kiai-kiai Nusantara. Kita juga tidak boleh untuk mengklasifikasi ini wah pribumi pro pribumi begini, wah boy, nggak begitu juga ya. Tapi mohon saling introspeksi diri bahwa derajat di sisi Tuhan itu tidak dinilai, tidak dilihat daripada apa yang ada pada diri kalian. Misalnya dari pangkat keluarga, dari kekayaan, kedudukan, jabatan, tidak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi tetap ini tidak perlu saya buka kitab ya. Tidak perlu saya buka kemudian tafsir seperti biasanya. Ketika saya membahas tentang kemuliaan di antara manusia itu tetap takwa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah, kepada Sofiyah bibinya, "Ya Fatimatu binta Muhammadin, ya Sofiyatu amata Muhammadin, ituni yaumal qiyamati bi a'malikum la bi ansabikum, fa inni minallahi fa inni ankum fa inni la ugni minallahi syai'an." Ya. Kurang lebih begitulah narasinya ya. Ya, kalau ada yang salah-salah ya mohon dikoreksi. Yang intinya Nabi Muhammad mengatakan kepada Fatimah, kepada Sofiyah bibinya, datangilah aku kelak di hari kiamat dengan amal kalian, labi ansabikum, bukan dengan nasab kalian. Karena fa inni la ugni ankum minallahi syai'an, karena aku hanya bermodal nasab saja tidak dapat membantumu. Ini tegas Nabi Muhammad berkata kepada siapa? Kepada Fatimah. Tegas kepada siapa? Kepada bibinya. Apalagi ini Sayyidatuna Fatimah yang termasuk dalam ahlul kisah. Ya, termasuk dalam ahlul kisah. Yang ayat tathhir itu wa yutahhirukum tathhira. Begitu Nabi Muhammad.
Coba Anda perhatikan ceramah-ceramah dari Habaib Ba'alwi itu, oknum-oknumnya. Ya, coba Anda perhatikan. Ketika Anda sudah perhatikan, ketika Anda sudah tonton ceramah-ceramah dari oknum-oknum Habib Ba'alwi itu, coba simak tadi video dari Abuya Muhtadi. Wajar tidak Abuya marah? Ini persoalan umat Islam, mau dibawa kemana peradaban umat Islam, Pak? Mau dibawa kemana? Dunia hari ini sudah berbicara tentang bagaimana kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Dari banyak aspek, dari banyak bidang. Kita masih ngomongin nasab mulu. Coba Anda perhatikan itu, teknologi sudah seperti apa? Kemungkinan-kemungkinan, kesempatan-kesempatan manusia hidup di masa depan tentang pekerjaan, tentang kelayakan hidup, kenyamanan beribadah, kenyamanan bersosial, kenyamanan bertransaksi, itu sedang dibicarakan dan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi. Kita masih berbicara nasab. Coba Anda bayangkan doktrin-doktrin dari oknum-oknum habaib itu. Coba Anda bayangkan. Coba kita saling koreksi diri, saling introspeksi diri. Tidak ada unsur kebencian kepada habaib, kepada oknum-oknum habaib. Secara zatiyah itu tidak ada. Kami Muslim, warga Nusantara, ya tidak perlu bawa-bawa warga Nusantara lah, sesama manusia, kita diberikan integritas akal. Di sana ada kemurnian akal, ada akal budi yang disebut budaya, ada potensi akal dan ada akal yang mendorong manusia untuk berbuat baik. Jangankan kepada manusia statusnya, kepada hewan pun kita harus rahmatan lil alamin. Kepada lingkungan kita harus rahmatan lil alamin. Artinya kita secara akal budi, kita ini terdorong untuk melakukan hal-hal kebaikan. Cuma ego kita, amarah kita yang besar, perasaan kita yang merasa diri kita ini besar, sehingga orang perlu menghormati kita. Ini yang repot, ini yang rumit. Ya, sehingga seperti ini polemik nasab sangat panjang. Ya, dan Anda juga jangan mendorong-dorong seumpama nih, jangan mendorong-dorong, jangan mengatakan bahwa ini bencian dan tidak ada kebencian. Saya mengkritik banyak tentang bagaimana ceramah-ceramah oknum dari para habaib, oknum-oknum habaib yang ceramah ngawur. Ya, tidak perlu saya sebutkan, Anda bisa simak itu di konten-konten saya tentang bagaimana doktrin-doktrin para oknum habaib. Dan banyak juga yang tidak saya angkat, yang diangkat oleh channel-channel lain, banyak. Itu menjadi perenungan kita bersama untuk sama-sama kita introspeksi diri bahwa mana nih yang layak untuk kita ikuti, mana yang tidak layak. Yang layak kita ikuti terlepas dari apakah itu diungkapkan oleh seorang habib atau bukan, oleh Gus atau siapa keturunan, itu tidak ada urusan. Yang penting adalah kita memiliki kesadaran sebagai sebuah bangsa bahwa derajat, martabat, kemuliaan, kedudukan, baik secara spiritualitas atau dia sebagai pribadi, itu ditentukan dari soft skill, ditentukan dari ketakwaan, ditentukan dari bagaimana keilmuannya, ditentukan daripada akhlaknya. Ini loh Pak yang kita inginkan. Ya, bayangkan sekelas Abuya Muhtadi ini sampai marah seperti itu. Artinya, ini menandakan keadaan tidak baik-baik saja. Ayo kita mari berkaca, mari kita merenung, mari kita saling berbenah diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak kemudian diajarkan oleh agama Islam. Ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini ungkapan dari Abuya Muhtadi ini bisa memberikan kita kesadaran bahwa kita sebagai Muslim harus bersikap baik, mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dengan baik, dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan ini tentu bukan dan tidak lain adalah untuk mengharmonisasikan kita sebagai manusia yang bersepakat untuk hidup bersosial dengan
kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati atau dengan apa namanya itu konvensi-konvensi yang telah kita sepakati, ya, sebagai warga negara, sebagai bangsa, ya, sebagai orang yang bermasyarakat, kita jalankan. Dan juga untuk kenyamanan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.